Assalamualaikum, hai semua. Bagaimana kabar keuangannya? Semoga dalam keadaan aman dan terkontrol ya. Setiap orang pasti ingin memiliki penghasilan yang stabil dan tidak boros. Tapi kadang sebagian orang kurang memahami bagaimana cara agar uang dari gaji atau penghasilan tidak jebol. Apalagi generasi milenial gemar membeli barang-barang yang sedang tren, ya enggak? Banyak generasi milenial yang tidak memiliki tujuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Jadi kebanyakan generasi milenial saat ini tumbuh menjadi generasi sandwich. Pengen eksis dan tetap gaul boleh-boleh aja kok, tapi jangan sampai keuanganmu malah menjadi kacau. Bahkan gak cukup, hanya karena ingin mengikuti tren. Karena kehidupan itu kan akan berubah seiring waktu. Gak selamanya kamu akan menjadi anak remaja dan selalu bergantung pada orang tua. Seiring bertambahnya usia dan waktu, kamu akan beranjak dewasa. Begitu juga dengan kehidupan dan lingkungan sekitarmu, semuanya akan berubah. Akan tiba saatnya kamu harus memikirkan suatu perencanaan yang lebih matang ketika sudah berkeluarga nanti. Mikirin bayar listrik, bayar sekolah, untuk susu anak, pakaian, dan mainan. Kebutuhan sehari-hari untuk beras, gas, dan sampai impian-impian masa depan seperti beli rumah, beli mobil, atau pengen jalan-jalan ke luar negeri. Jadi buat teman-teman yang belum berkeluarga, manfaatkanlah dengan baik uang penghasilan kalian semaksimal mungkin, mumpung belum ada beban keluarga. Menabung untuk impian kalian dan menyisihkan sebagian uang untuk investasi masa depan. Atau yang ingin menjadi seorang pembisnis, bisa mengumpulkan uang untuk modal usahanya. Dan hitung-hitung latihan juga mengatur keuangan sebelum menikah. Karena jika sudah menikah nanti, semoga bisa lebih ahli nih dalam mengatur keuangannya. Kali ini aku bakalan membuat budgeting bulanan buat teman-teman milenial yang masih tinggal sama orang tuanya dan asumsi penghasilan sekitar 2 juta ya. Yang pertama adalah pos untuk living, diantaranya makan. Karena masih tinggal sama orang tua, biasanya makan pagi dan makan malam itu di rumah. Jadi hanya untuk kebutuhan makan siang di tempat kerja. 500.000 sebulan, semoga cukup ya. Untuk bensin aku asumsikan menggunakan sepeda motor, budgetnya 100.000. Kalau memang seandainya kurang, silahkan teman-teman sesuaikan sendiri. Selanjutnya adalah body care, seperti untuk sabun, odol, lotion, parfum, dan lain sebagainya. Budgetnya 230.000. Untuk beli pulsa atau kuota, budgetnya 150.000. Bayar BPJS 20.000, karena biasanya bayar BPJS itu 1% dari gaji. Untuk jajan misalkan ngopi-ngopi, nongkrong sama teman-teman, atau untuk shopping, budgetnya 180.000. Diusahakan kalau mau belanja jangan sampai melebihi budget. Kalaupun misalnya mau beli barang baju gitu ya, harganya 360.000. Tipsnya yaitu pertama, nabung dulu aja selama 2 bulan, tapi resikonya jadi nggak jajan. Cara yang kedua adalah nabung 100.000, lalu 80.000-nya buat jajan. Tapi resikonya baju tersebut baru bisa kebeli 4 bulan kemudian. Ngerti ya maksudnya? Belajar sedikit-sedikit ngambil resiko daripada harus ngutang yang kelihatannya enak padahal malah bahaya buat kesehatan finansial kita. Selanjutnya, biaya tak terduga. Ini bisa kita gunakan kalau ada kondangan, untuk beli kado, atau untuk beli vitamin daya tahan tubuh. Budgetnya 200.000. Jadi jumlahnya 1.380.000. Selanjutnya, sebagian penghasilan kita sisihkan untuk orang tua. Walaupun jumlahnya tidak banyak, insya Allah di balik bakti kita pada orang tua ada rezeki yang tersembunyi. Budgetnya sebesar 200.000.
Lalu tabungan jangka pendek. Tabungan ini harus dilandaskan tujuan, jangan sampai tidak ada tujuan, karena kalau tidak ada tujuan tidak akan ada motivasi untuk melakukannya, dan akhirnya nggak konsisten nabung. Ujung-ujungnya malah kepake untuk kehidupan sehari-hari. Contoh tabungan jangka pendek misalnya mempersiapkan dana traveling untuk akhir tahun atau tahun depan mau ganti HP. Lalu pos investasi. Tabungan dan investasi itu beda ya. Kalau tabungan bisa diambil kapan aja, tapi kalau investasi perlu waktu untuk mencairkan dananya. Misalkan kalau tabungan menabung di bank yang bisa ditarik kapan aja. Sedangkan kalau investasi itu seperti nabung logam mulia atau reksadana. Logam mulia dan reksadana ini lagi hits ya. Karena sekarang sudah ada pecahan kecil logam mulia, paling kecil itu 0,025 gram, harganya sekitar 38.000. Sedangkan untuk reksadana cukup dengan uang 100.000 kita udah bisa investasi. Dan yang terakhir adalah pos dana darurat. Dana darurat ini penting banget. Kenapa? Karena dana ini dipersiapkan untuk menghadapi keadaan darurat di masa mendatang. Manfaat menabung dana darurat ini bakalan sangat terasa ketika sumber penghasilan utama benar-benar hilang, seperti di PHK, atau untuk jaga-jaga di mana seseorang harus mengeluarkan banyak uang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, dana darurat nggak boleh digunakan sama sekali, dan sebaiknya dialokasikan dalam rekening khusus. Jadi jumlahnya adalah 620.000. 1380 ditambah 620 jadi totalnya 2 juta. Walaupun gaji hanya 2 juta, tapi biasanya suka ada bonus dari lembur, bonus THR atau bonus akhir tahun. Bonus-bonus tersebut juga harus dibuat rencana pengeluarannya. Misalkan untuk ditabung atau diinvestasi atau untuk jalan-jalan bersama teman misalkan. Dan jangan lupa disedekahkan juga walaupun cuma sedikit. Selanjutnya pisahkan uang-uang tersebut sesuai posnya. Bisa pakai dompet anggaran yang ada plastiknya itu, atau kalau nggak punya pakai amplop bisa juga, nggak apa-apa. Tiap amplop diberi nama sesuai nama posnya. Kalau yang belum biasa bikin anggaran dan belum biasa pisahin uang seperti ini, awal-awal itu pasti rasanya ribet dan lumayan bikin pusing. Dan biasanya walaupun udah bikin perencanaan masih aja tetap kebobolan. Menurut aku itu hal yang manusiawi ya. Gak bisa cuman dipraktekin sekali, 2 kali langsung bisa. Kalau bulan ini gagal, coba cek apa yang salah dan perbaiki di bulan depan. Gagal lagi, lalu cek kembali apa yang salah dan perbaiki bulan berikutnya. Terus seperti itu sampai teman-teman terbiasa dan tahu celah di mana kesalahannya. Maka dari itu, setiap akhir bulan kita harus melakukan evaluasi pengeluaran kita. Apa sih yang menyebabkan pengeluaran over budget? Untuk mengetahuinya, maka kita harus mencatat semua pengeluaran. Diusahakan jangan sampai ada yang kelewat. Untuk mencatat pengeluaran tinggal pakai aplikasi di HP ya. Di Play Store dan di App Store udah banyak, tinggal pilih aja. Di video sebelumnya juga sudah ada bagaimana cara mencatat pengeluaran sehari-hari dan cara evaluasi keuangan bulanan. Yang mau nonton videonya silahkan cari di playlist tips keuangan atau bisa cek di deskripsi. Nanti aku taruh linknya di situ. Tetap semangat, tetap berusaha. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memotivasi teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.